Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Bibi Abigail, saya dari Departemen Teknik Geofisika. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video vlog untuk metode geofisika. Jadi saya akan mulai dari apa itu geofisika dan memperkenalkan metode-metode geofisika sendiri dalam bentuk PPT. Jadi izinkan saya untuk sharing PPT-nya. Nah, di sini judulnya metode geofisika. Jadi secara garis besar, saya akan membahas metode geofisika. Jadi lanjut dulu ke slide selanjutnya. Terus di sini kita akan bahas ada daftar isi apa itu geofisika, metode geofisika yang akan kita bahas, yang akan saya bahas di sini ada metode seismik, metode gravitasi magnetik, dan magnetik, metode geolistrik dan EM, dan juga JPR dan MESW. Jadi, sebelum kita masuk ke metode-metode tersebut, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke apa itu geofisika. Hmm, jadi, secara garis besar, geofisika itu mempelajari bumi di bawah permukaan dan prosesnya menggunakan sifat fisika ataupun physical properties. Jadi secara sederhana, ilmu yang mempelajari bumi, jadi khususnya bagian bawah permukaan menggunakan prinsip-prinsip fisika karena kita tidak bisa secara langsung untuk melakukan untuk melihat apa isi bumi. Jadi kita menggunakan physical properties. Jadi secara objek itu geofisika mempelajari lapisan bawah permukaan bumi, struktur, litologi, fluida, dan mineral. Jadi kandungan fluida dan mineral yang berharga, kedua dari sisi pendekatan. Jadi geofisika menggunakan sifat-sifat fisika dari pendekatan di sini untuk seperti kecepatan, gelombang, densitas, resistivitas, dan medan magnet. Jadi ketiga dari cara kerjanya. Jadi Em, dia tuh cara kerjanya di sini pengukuran tidak langsung indirect dari permukaan bumi secara garis besar juga udah di di sini judulnya saya tulis geofisika mempelajari bumi bawah permukaan dan prosesnya dia menggunakan metode fisika atau physical properties karena ini pengukurannya tidak langsung indirect karena kita tidak bisa secara langsung jadi kita menggunakan namanya physical properties. Jadi kita tidak perlu menggali atau membor untuk mengetahui kondisi di bawah tanah. Jadi ini yang membuat geofisika sangat sangat-sangat unik, sangat-sangat powerful dan kita memanfaatkan metode-metode ini. Yuk, kita lanjut ke jadi em, mengapa kita menggunakan sifat fisika dan bukan langsung menggali saja? Ada 4 alasan di sini yang saya tulis ya. Jadi secara garis besar juga kita sudah tahu kita tidak bisa langsung melihat atau mengukur kondisi di bawah tanah, maka kita menggunakan sifat fisika sebagai sebagai mata geofisika untuk kita melihat seperti apa sih dalam bumi itu. Ada namanya gelombang seismik. Jadi saya kasih contoh di sini gelombang seismis. Jadi gelombang seismis sendiri itu bisa menembus ratusan kilometer ke dalam bumi. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan penggalian biasa. Jadi keduanya tuh ada sifat non non destruktif. Jadi kita tidak perlu merusak lingkungan atau menggali lubang besar. Yang ketiga, ada cekungan atau area luas di sini. Di dalam waktu cekungan area yang luas ini, dalam waktu singkat kita bisa memetakan wilayah yang sangat
besar. Jadi yang keempat tuh ada yang target. Targetnya tuh dengan metode yang berbeda-beda kita bisa mendeteksi minyak, air tanah, mineral sesar, bahkan aktivitas vulkanik sendiri. Jadi geofisika itu adalah mata kita untuk melihat ke dalam bumi. Terus tuh kita langsung saja karena udah pengenalan. Jadi sebelum kita masuk ke metode geofisika, saya memperjelaskan lagi. Jadi metode geofisika itu adalah kita kita mencari tahu isi dalam bumi menggunakan metode geofisika. Karena kita tidak bisa, karena kita tahu semakin dalam tuh semakin panas, jadi tidak mungkin kita akan membor semakin dalam. Jadi kita menggunakan metode-metode geofisika seperti seismik dan magnetik, salah satu contohnya. Kita menggunakan namanya physical properties dari situ. Oke, kita lanjut aja langsung ke metode seismik. Nah, di sini ada cara kerja metode seismik. Metode seismik ada di sini ada gelombang P, gelombang S, gelombang Rayleigh, dan Love. Jadi secara konsepnya tuh metode seismik bekerja dengan memanfaatkan gelombang elastik atau gelombang mekanik merambat di dalam bumi. Jadi em, kita menghasilkan gelombang dari sumber seperti ledakan, palu atau vibrator. Jadi gelombang itu merambat ke bawah, kemudian dipantulkan atau dibiaskan saat bertemu batas lapisan batuan dengan sifat fisika yang berbeda. Jadi gelombang yang kembali ke permukaan ditangkap oleh sensor yang disebut geofon atau seismometer. Jadi ada empat jenis gelombang sini. Ada wave atau gelombang primer, ada gelombang kompresi bergerak paling cepat, ada gelombang S di sini, gelombang geser atau lebih lambat dan tidak bisa merambat di fluida. Jadi salah satu bukti kalau ya, inti bumi itu cair karena gelombang salah satunya saya kasih contoh gelombang es tuh bukti kalau inti bumi cair karena gelombang es tidak bisa melewat cair dan fluida. Jadi kalau dia melewat itu dia akan lebih lambat. Jadi dan tidak bisa merambat di fluida, dia akan memantul ke atas gitu. Ada gelombang relic dan love. Ada gelombang permukaan yang digunakan dalam di sini metode MASW, MASW. Oke, kita lanjut. Ini ada jenis-jenis metode seismik. Ada seismik refleksi, MESW, mikrometer AVSR, passive seismik atau tomografi. Kalau seismik refraksi itu dia memanfaatkan gelombang yang dibiaskan di batas lapisan. Jadi cocok untuk pemetaan near surface dan menentukan kedalaman lapisan. Kalau seismik refleksi dia menggunakan pantulan gelombang yang menghasilkan data dua 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 travel time. Jadi dia ini yang paling terus tuh yang paling umum ini yang paling umum dipakai untuk eksplorasi minyak dan gas. Terus tuh ada MESW, MESW di sini atau multi multi channel multi channel analysis of surface wave. Jadi menganalisis kurva di persi gelombang. Terus ada relic untuk menghasilkan profil kecepatan S-wave. Jadi sangat berguna untuk karakterisasi tapak bangunan. Ada mikrotremor atau HVCSR, jadi memanfaatkan kebisingan alami bumi untuk menentukan frekuensi natural dan ketebalan sedimen. Terus yang terakhir di bawah ada tomografi seismik, dia menggunakan korelasi noise
antar stasiun untuk membuat model VS 2 atau 3 dimensi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke metode gravitasi dan juga metode magnetik. Jadi, kedua metode ini tuh dia em, termasuk dalam kelompok metode medan potensial yang bekerja berdasarkan pengukuran medan gaya, bukan gelombang. Kalau metode gravitasi sendiri, di sini udah umum banget persamaannya. F sama dengan G, konstanta G gravitasi sini. M kali M per R kuadrat, terus G sama dengan ini. Dimana dia tuh dalam M gal, kilometer. Sini bisa dilihat. Terus tuh aplikasinya untuk eksplorasi minyak dan gas, pemetaan cekungan sedimen, survei mineral beras, studi struktur kerak bumi, deteksi rongga bawah tanah. Di mana em, nilai gravitasi itu dia tidak selalu seragam, jadi dia bervariasi bergantung pada densitas material di bawah permukaan. Jadi tempat tempat dengan batuan yang lebih padat akan memiliki nilai gravitasi yang lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya, di atas rongga atau cekungan sedimen nilainya lebih rendah. Jadi data yang diukur itu adalah anomali gravitasi dalam satuan mgal. Jadi mili mgal itu parameter model yang dihasilkan adalah kontras densitas atau delta rho-nya. Terus instrumen yang digunakan adalah gravimeter. Metode ini tuh diaplikasikan untuk di sini udah bisa dilihat aku udah sebut tadi ya minyak dan gas, permetaan, survei mineral berat, studi struktur kerak bumi, dan deteksi rongga bawah tanah. Kita lanjut aja. Ini ada metode magnetik. Jadi metode magnetik itu dia bekerja dengan mengukur variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh perbedaan sifat magnetik batuan di bawah permukaan. Jadi batuan yang mengandung mineral ferromagnetik seperti magnelit akan menghasilkan anomali medan magnet yang bisa dideteksi oleh yang deteksi dari permukaan. Jadi data yang diukur adalah variasi intensitas medan magnet dalam satuan nato Tesla atau NT. Jadi parameter model yang dihasilkan adalah susceptibilitas. Jadi susceptibilitas magnet atau magnetisasi. Jadi instrumen yang digunakan adalah magnetometer. Jadi yang paling kita harus highlight, jadi bahwa metode itu memiliki tingkat non-uniqueness yang sangat tinggi. Artinya satu data bisa dihasilkan oleh banyak model yang berbeda. Oleh karena itu, interpretasi magnetik biasanya dikombinasikan dengan metode lain. Aplikasinya mencakup di sini ada pemetaan geologi regional, eksplorasi biji besi dan nikel, hingga deteksi benda logam yang terkubur. Ini sebuah tabel perbedaan antara gravitasi dan magnetik dan juga seismis. Seismis, gravitasi, dan magnetik. Bisa dilihat sini. Jenis fisika seismik tuh dia menggunakan gelombang, sementara gravitasi dan magnetik dia menggunakan medan potensial. Dari jenis data, seismik menghasilkan fungsi waktu berupa amplitudo, sementara gravitasi dan magnetik menghasilkan fungsi ruang berupa nilai medan magnetnya. Yang paling signifikan adalah perbedaan resolusi dan non-uniqueness. Jadi seismik memiliki resolusi tinggi dan tingkat non-uniqueness sedang, jadi gravitasi memiliki resolusi rendah hingga menengah dengan non-uniqueness tinggi. Jadi magnetik memiliki non-uniqueness paling tinggi. Ini mengapa dalam praktiknya metode-metode itu sering digunakan bersama-sama untuk saling melengkapi dan mengurangi em, anomali gitu, ambiguitasnya. Jadi kayak
mm, metode-metode itu saling saling melengkapi. Jadi ini bisa dilihat di sini tabel perbedaannya dari jenis fisika, data, parameter model dan resolusi. Kita lanjut aja. Kita lanjut ke metode geolistrik dan elektromagnetik. Jadi, metode geolistrik dan elektromagnetik ini, metode ini sama-sama berhubungan dengan sifat kelistrikan batuan, tetapi pendekatannya berbeda secara fundamental. Kita lanjut aja. Metode geolistrik tuh resistivitas. Jadi, metode ini berfokus pada bagaimana tanah atau batuan merespon aliran listrik yang diinjeksikan langsung melalui elektroda. Ada tiga metode utamanya. Em, ada self potensial SP, mengukur tegangan listrik alami tanah tanpa menginjeksikan arus. Jadi sangat cocok untuk mendeteksi aliran air tanah. Dan zona mineralisasi, kalau resistivitas menginjeksikan arus dan mengukur hambatan. Jadi ini yang paling umum digunakan untuk pemetaan. Sebentar, cas saya lagi low, saya cas sebentar. Jadi kita lanjut. Jadi yang paling umum digunakan untuk pemetaan struktur batuan dan pencarian sumber air itu resistivitas. Kalau IP, indux polarization, eh, itu untuk mengukur efek baterai pada batuan setelah arus dimatikan. Jadi sangat efektif untuk mencari mineral logam seperti suf, suf, sulfida, emas dan tembaga. Sulfida, emas dan tembaga. Jadi kelebihan utama metode geolistrik itu dia adalah sensitivitasnya yang tinggi terhadap keberadaan fluida seperti air, tanah, air asin atau kontaminan. Itu untuk dari geolistrik sendiri. Kita lanjut ke metode elektromagnetik. Jadi berbeda dengan geolistrik, jadi metode EM tuh bekerja berdasarkan prinsip induksi. Jadi mirip cara kerja wireless charging atau detektor logam. Jadi ada empat metode utama di sini. Dari EM ada GPR, Ground Penetrating Radar. Jadi dia itu mengirimkan pulsar radar ke dalam tanah dan menangkap pemantulannya. Jadi sangat sangat sensitif, sangat efektif. Jadi untuk target dangkal dengan resolusi tinggi. Jadi menek telur kalau Kalau MT, magnetolurik atau MT, dia menggunakan sumber alami seperti petir dan badai matahari untuk menjangkau kedalaman puluhan kilometer. Jadi cocok untuk studi kerak dan mantel bumi. Kalau VLF, very low frequency, memanfaatkan sinyal komunikasi kapal dalam selam untuk mencari zona konduktif seperti patahan. Terus ada TEM, Transition EM. Jadi menginjeksikan arus peluruhan medan
peluruan medan sekunder, jadi efektif untuk survei konduktivitas dalam. Ini untuk metode elektromagnetik ada 4 metode utamanya. Sini ada perbandingan em, dari geolistrik dan elektromagnetik bisa dilihat di tabel ini. Kalau sumber sinyalnya geolistrik tuh injeksi arus listrik langsung kontak fisik. Kalau elektromagnetik tuh dia medan magnet bisa tanpa kontak. Kalau parameter utamanya geolistrik tuh resistivitas dan chargeability. Kalau charge chargeability, kalau elektromagnetik tuh konduktivitas listrik. Kalau medianya, kalau geolistrik tuh di area kering atau berbatu. Kalau elektromagnetik membedakan material dia sangat konduktif. Kalau kedalamannya tergantung spasi elektroda dangkal sedang kalau dari geolistrik. Kalau elektromagnetik itu dia sangat dalam, jadi bisa puluhan kilometer. Kalau contoh sederhananya seperti mengetes kabel dengan multitester kalau geolistrik. Kalau elektromagnetik seperti menggunakan detektor logam. Terus tuh contoh alatnya tuh kalau geolistrik resistivity meter, IP meter. Kalau elektromagnetik GPR, MT, VLF, TEM. Oke, itu dari elektromagnetik sendiri. Kita lanjut. Oh, ini ada GPR dan MESW. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada cara kerja dan aplikasi GPR. Jadi, GPR atau Ground Penetration Radar. Jadi dia bekerja seperti radar biasa, tetapi diarahkan ke bawah tanah. Jadi antena GPR dia memancarkan pulsa gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara puluhan hingga ribuan. Em, ini persatuannya mHz hingga GHz. Jadi gelombang ini tuh merambat ke bawah dan dipantulkan saat bertemu batas antara material dengan sifat dielektrik yang berbeda. Jadi waktu tempuh gelombang pulang pergi diukur dan dikonversi menjadi kedalaman objek. Terus tuh ada trade-off penting yang sini perlu dipahami. Jadi kalau frekuensi tinggi dia memberikan resolusi tinggi tetapi penetrasi dangkal. Sedangkan kalau frekuensi rendah dia bisa menjangkau lebih dalam tetapi resolusinya tuh lebih rendah. Jadi aplikasi GPR dia sangat beragam. Jadi deteksi pipa dan kabel terkubur, jadi pemetaan pondasi bangunan, penelitian arkeologi, pemeriksaan kondisi jalan dan beton hingga pengukuran ketebalan lapisan. Bisa di-highlight ya, frekuensi tinggi dangkal resolusinya tinggi. Kalau frekuensi rendah lebih dalam tapi resolusinya rendah. Itu dari GPR. Kita lanjut. Aplikasi MASW. Di sini ada juga cara kerja dan aplikasinya. Jadi MASW itu adalah metode seismik yang memanfaatkan gelombang permukaan jenis Rayleigh. Jadi prinsip kerjanya tuh sumber gelombang seperti palu jadi geofisika jadi menghasilkan getaran di permukaan. Jadi gelombang Rayleigh yang terbentuk ditangkap di sini tuh eh, oleh deretan geofon. Jadi data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengekstrak kurva dispersi, yaitu hubungan antara kecepatan fase gelombang dan frekuensinya. Jadi kurva dispersi ini kemudian diinversi untuk menghasilkan profil kecepatan S-wave atau VS secara vertikal. Jadi mengapa VS penting? Karena VS berkaitan langsung dengan kekerasan dan kekakuan tanah, jadi parameter krisis dan rekayasa geoteknik. Jadi aplikasi utama MESW meliputi pemetaan untuk hazard gempa, penilaian potensi, desain fondasi bangunan, dan monitoring konstruksi. Jadi bisa dilihat di sini. Em, kita lanjut saja.
Di sini ada terakhir tabel ringkasan saya buat dari seismik, dari metode metode geofisika, dari seismik refleksi, refleksi MESE, MESE, MESW, mikrotremor, gravitasi, magnetic resistivitas, IP, JPR, magnetolurik. Di sini bisa dilihat ada data observasi, parameter model, aplikasi utama. Kalau seismik refraksi dia travel time gelombang P, parameternya BP kedalaman, aplikasi utamanya near surface atau pondasi. Terus kalau refleksi dia data observasinya amplitudo dan TWT, ada parameter modelnya impedansi akustik, ada minyak dan gas untuk aplikasi utamanya. Kalau MSW kurva dispersi atau profil BS, kalau aplikasi utama untuk azot gempa geoteknik. Kalau mikrotremor rasio spektral H atau V. Jadi ketebalan untuk parameter modelnya ketebalan, terus tuh aplikasi utamanya mikrozonasi seismik. Kalau gravitasi, medan gravitasi data observasinya dalam MGAL, terus parameter modelnya kontras densitas, terus aplikasi utamanya cekungan mineral berat. Kalau magnetik, variasi medan magnet, terus tuh parameter utamanya susceptibilitas, pemetaan batuan atau mineral untuk aplikasi utamanya. Kalau resistivitas, tegangan data observasinya, parameter modelnya resistivitas semu. Kalau aplikasi aplikasi utamanya air tanah, kontaminan. Kalau IP, chargeability untuk data observasinya, parameternya juga sama. Terus tuh mineral logamnya sulfida, mineral logam. Terus tuh JPA travel time radar, data observasinya, parameter modelnya itu konduktivitas. Terus aplikasi utamanya utilitas terkubur arkeologi, terus tuh metolurik. Em, observasinya impedans impedansi MT, parameter modulnya resistivitas dalam, aplikasi utamanya kerak mantel geothermal. Em, Mungkin sedikit bagi kesimpulan dari seluruh dari PPT saya, dari presentasi untuk metode geofisika ini. Em, Jadi pertama tuh geofisika menggunakan sifat fisika untuk melihat kondisi bawah permukaan bumi, physical properties. Jadi secara tidak langsung. Jadi mungkin yang kedua tuh setiap metode mengukur data yang berbeda dan menghasilkan model yang berbeda pula. Terus tidak ada metode yang universal untuk semua kasus. Jadi pemilihan metode tuh harus disesuaikan dengan target investigasi kita. Mungkin dari PPT saya sangat harapkan semoga bisa dipahami. Mungkin dilihat lagi PPT saya, semoga jelas. Dan dari presentasi saya juga, semoga bisa diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.